Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu, kapanpun dan dimanapun rekan-rekan berada. Masih bersama saya, Budi Nugroho, dalam online training Solar Turbine Center 40 Kompresor Package. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi 2.5. Oke, masih melanjutkan tentang package system. Sebelumnya kita sudah membahas air system, pneumatic starting system, gas fuel system, loop oil system, dan hari ini kita akan membahas tentang seal oil system, dan kemudian yang terakhir nanti adalah control system. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang seal oil system. Kita bahas pertama tentang fungsi dari seal oil system itu sendiri. Jadi seal oil system berfungsi untuk mencegah kebocoran gas ke area bearing dan sebaliknya mencegah kebocoran oli ke area ruang kompresi pada centrifugal booster kompresor. Jadi seal oil system ini berfungsi untuk sealing di booster kompresornya saja ya. Sedangkan kemarin kita sudah bahas bahwa untuk engine itu sudah ada fungsi yang namanya air to oil sealing melalui mekanisme PCD dan loop oil dari engine itu sendiri. Tapi berbeda di sini ada satu mekanisme sendiri yang namanya seal oil system. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya kompresor yang ada di PHSE semuanya itu menggunakan wet seal, artinya dia menggunakan media oli untuk proses sealing, sedangkan di generasi terbaru sekarang sudah jarang menggunakan wet seal, semuanya menggunakan dry gas seal. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi apabila bocor sealing system ini. Tentu saja apabila misalkan terjadi kebocoran gas ke area bearing akan mengganggu lubrikasi sehingga bearing bisa rusak dan risikonya gasnya akan bocor terbawa masuk ke drain tangki sehingga level naik sehingga berpotensi terjadinya api atau catastrophic failures. Kemudian sebaliknya apabila oli bocor ke area kompresi maka area kompresi menjadi kotor, ya belepotan, centrifugal kompresornya akan belepotan bagian rotor dan statornya sehingga dia nggak efisien lagi dan performanya akan turun. Dan karena olinya bocor, tentu saja konsumsi olinya akan boros. Oke, kita akan membahas proses sealing pada bearing centrifugal booster kompresor itu sendiri. Kita mulai dari yang discharge bearing dan sealing assembly. Di sini adalah gambar shaft, kemudian bearing dan sealing system. Jadi lokasinya itu kalau Bapak-Bapak lihat di kompresor itu ada di bagian belakang. Di situ ada yang bagian tengah. Ini ada dalemannya ya, isinya kayak gini, Pak. Di sini ada namanya labirin seal, kemudian ada control gap oil seal, kemudian ada shaft itu sendiri. Dan ada yang warna-warni ini adalah jalur-jalur fluida, baik buffer gas, sealing, maupun loop oil yang akan membentuk suatu mekanisme sealing system dan lubrication system. Kita mulai dari yang pertama, itu labirin seal. Labirin seal ini terdiri dari knife seal, seperti pisau yang disusun berurutan, dan dia dipasangkan dengan babit ring membentuk suatu gap. Fungsinya untuk menurunkan tekanan gas. Jadi daerah bagian kiri dari gambar ini itu adalah area kompresi dari booster kompresor. Kalau di discharge tentu saja tekanannya ya sama seperti discharge kompresor. Nah, tekanannya akan diturunkan melalui discharge gas labirin seal ini. Kemudian setelah melalui labirin seal, aliran gas tadi akan diambil masuk ke jalur buffer gas supply. Dia akan keluar dulu, masuk ke buffer gas regulator, kemudian masuk lagi untuk proses sealing di labirin seal yang stage berikutnya, yang diameternya lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga, ini fungsinya untuk buffer gas ini ya, namanya buffer itu sebagai pembatas ya.
pembatas di sealing system ini. Jadi area kompresi dengan area yang lubrikasi tadi, pembatas. Kemudian ada seal oil. Seal oil ini adalah oli bertekanan yang digunakan untuk sealing antara buffer gas dengan area loop oil. Dia disuplai melalui control gap oil seal. Di sini ada carbon ring ya. Jadi control gap oil seal itu semacam karbon. Kalau Bapak-bapak lihat ya bentuknya mirip dengan mechanical seal yang ada di pompa itu, ada carbon ring gitu yang harus dijaga kerataan, kemudian flatness, kemudian roughness-nya, kehalusannya supaya benar-benar ngesil di situ. Nah, antara seal oil dan buffer gas tadi itu saling melawan tekanannya ya. Jadi mencegah supaya buffer gas tidak bocor ke area oli, begitu juga mencegah supaya seal oil tidak bocor ke area gas. Yaitu bertemu di satu sealing chamber dan menyatu menjadi sweet gas atau campuran antara seal oil dan buffer gas melalui proses di seal chamber tadi. Kemudian di drain masuk ke nanti ada separator. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ini adalah bearing di suction dari section bearing dari centrifugal booster kompresor. Jadi ya mekanismenya sama lah, ada loop oil untuk lubrikasi, kemudian ada seal oil lewat carbon seal atau controlled gap oil seal, kemudian ada buffer gas, kemudian dia akan bertemu di seal chamber ini dan kemudian di drain menjadi yang warna sweet gas ini, warna apa ini, orange ke merah-merahan ini ya. Nah, juga ada mekanisme labirin seal untuk menurunkan pressure baik ke arah seal chamber maupun ke arah kompresi dari suction. Karena di sini suctionnya kan masih rendah ya, jadi tekanannya justru ke arah suctionnya. Kita berlanjut ke komponen-komponen penyusun dari seal oil system tadi. Yang pertama tentu saja seal oil pump, fungsinya untuk menyediakan tekanan dari seal oil system ini ya. Jadi oli itu dipompa dari discharge-nya atau keluarannya dari loop oil system. Jadi setelah loop oil system itu disirkulasikan, sebagiannya diambil untuk proses sealing system. Pertama adalah main loop oil pump, ini letaknya di accessory drive, jadi dia engine driven ya. Fungsinya adalah menyediakan tekanan oil selama operasi engine. Jadi ketika engine sudah berputar, yang beroperasi untuk menyediakan tekanan sealing system, oil sealing system, yaitu di main seal oil pump ini ya. Kemudian ada sama seperti di loop oil, ada auxiliary seal oil pump. Dia berfungsi untuk menyediakan tekanan seal oil pada saat startup dan shutdown dan diputar oleh elektrik AC motor ya. Kemudian yang ketiga adalah backup seal oil pump. Ini sedikit berbeda dengan loop oil pump. Kalau kemarin di loop oil pump itu backup loop oil pumpnya menggunakan DC motor. Kalau di sini umumnya menggunakan pneumatic motor, artinya dia menggunakan sebagian jalur dari gas fuel supply yang bertekanan, kemudian dia dibuka tutup oleh solenoid dan prosesnya itu
terjadi pada saat awal, pada saat startup dan shutdown juga, sama seperti loop oil pump kemarin ya. Tapi yang di sini yang memutar adalah pneumatic fan motor. Jadi dalemannya itu seperti motor starter yang tipe pneumatic fan. Kemudian ada seal oil filter, fungsinya untuk menyaring dari suplai oli yang masuk ke seal oil system. Kemudian komponen selanjutnya adalah yang regulatornya ya. Nah ini saya ambil dari C7050 di badak. Yang pertama ada seal oil manifold, jadi tadi keluaran dari pompa tadi tekanannya masuk ke manifold, kemudian didistribusikan ke beberapa komponen seperti seal oil bypass regulator, seal oil filter, seal oil DP regulator, buffer gas DP regulator, seal oil trap. Nah, seal oil trap ini fungsinya untuk memisahkan seal oil dengan buffer gas. Jadi tadi sudah dibahas di pas gambar dari cross section dari bearing capsule tadi, di situ kan keluarannya ada sweet gas. Sweet gas adalah campuran antara seal oil dan buffer gas. Ini masuk ke seal oil trap, kemudian dipisahkan di sini. Dan yang terakhir degassing flue. Degassing flue itu untuk membuang sisa-sisa uap oil yang ke atmosfer, ke venting. Nah, ini adalah penjelasan dari komponennya tadi. Pertama adalah seal oil bypass. Fungsinya untuk mengatur tekanan dari seal oil pressure ya. Jadi seal oil pressure-nya itu kalau kelebihan dia akan di-bypass masuk ke tangki kembali. Dan sensing pressure-nya menggunakan tekanan dari sweet gas tadi ya, seal oil buffer gas trap tadi. Flow akan di-bypass kembali ke oil tank apabila melebihi dari settingnya. Kemudian ada seal oil DP regulator, yaitu fungsinya untuk mengatur tekanan oli yang akan disuplai ke bearing. Mengatur tekanan seal oil ya, yang akan disuplai ke bearing kompresor and booster kompresor ya. Sensing pressure-nya menggunakan seal oil buffer gas trap. Sama seperti yang pertama tadi, di mana tekanan seal oil yang disuplai harus lebih tinggi sekitar 15 psig di atas seal oil buffer gas trap. Parameter yang kita lihat itu seal oil DP-nya. Kemudian yang ketiga, buffer gas DP regulator. Fungsinya untuk mengatur tekanan buffer gas yang akan disuplai ke suction and discharge bearing assembly. Tadi kita lihat kan, jadi buffer gas itu diambil dari discharge gas ya. Discharge gas kompresor itu diambil masuk dulu ke buffer gas DP regulator, kemudian didistribusikan kembali ke suction maupun discharge untuk proses buffer gas sealing ya. Kemudian tekanan buffer gas itu diatur lebih tinggi 20 psig terhadap kompresor suction pressure. Kalau lihat parameternya itu ada buffer gas DP. Kemudian ini adalah seal oil trap, tadi sudah disebutkan fungsinya untuk memisahkan buffer gas dengan seal oil ya. Jadi setelah terjadi proses sealing di sealing chamber tadi, di mana ada buffer gas dan seal oil yang bertemu kemudian bercampur, dia akan keluar melalui drain. Drain itu masuk ke sini, ke seal oil buffer gas tadi. Fungsinya adalah memisahkan gas, jadi yang gas itu nanti keluar ke outletnya dan dia akan kembali ke suction line suction dari kompresor. Kemudian oil outletnya akan keluar masuk ke degassing flue dulu dan kembali ke tank. Nah di degassing flue tadi dia akan membuang seal oil yang sudah dipisahkan. Tadi masih ada uap-uapnya, dia dibuang di venting melalui degassing flue ini. Selain uap juga mungkin masih ada gas yang terperangkap ya, gas yang terikut bersama oilnya tadi. Setelah memasuki degassing flue ini juga akan terventing keluar. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang harus kita ketahui terkait dengan seal oil system. Dan semua parameternya itu ada di gauge panel dari kompresor.
ada suction, ada discharge pressure, kemudian DP seal oil, DP buffer gas, DP bypass regulator, dan DP seal oil filter. Oke, kita berlanjut ke slide yang terakhir, ini tentang jalur dari seal oil system. Kita mulai pertama dari sebelah kanan, yaitu dari main loop oil pump, auxiliary pump, sama backup pump, yang fungsinya untuk menyediakan tekanan oli untuk seal oil system. Pada saat startup awal itu yang running pertama adalah backup seal oil pump check, kemudian di take over sama auxiliary pump check, auxiliary pump itu untuk pada saat proses preloop. Kemudian setelah engine running, tekanan itu akan di take over atau diambil alih oleh main seal oil pump. Semuanya tekanan ini masuk ke seal oil manifold. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke bypass regulator, di mana bypass regulator ini sensingnya diambil dari tadi ya, DP setelah keluar dari seal oil trap tadi, yang apa namanya, campuran sweet gas sama apa tadi, buffer gas dengan seal oil tadi. Kemudian dari seal oil bypass regulator ini, kalau dia tekanannya kelebihan dibalikin ke tank, kalau sudah cukup ya sisanya masuk ke selanjutnya di seal oil filter untuk difiltrasi. Kemudian masuk ke seal oil DP regulator, sensingnya ini dari buffer gas. Kemudian masuk ke sealing system. Kemudian untuk buffer gas sendiri tadi sudah disebutkan bahwa dia diambil dari discharge kompresor, masuk ke buffer gas DP regulator. Kemudian dia disuplai ke suction dan discharge bearing untuk proses buffering. Dan seal oil dan buffer gas ini bertemu di sealing chamber dari masing-masing bearing capsule, dan kemudian keluar melalui drain dalam keadaan sweet gas. Sweet gas itu tadi campuran antara seal oil dengan buffer gas, dipisahkan di seal oil trap, kemudian olinya di venting, dan uap olinya sama gas yang terbawa oleh seal oil ini di venting melalui degassing flue. Kemudian yang masih dalam fase liquid balik ke oil tank. Sementara gas yang sudah keluar dari seal oil trap ini nantinya akan dibalikin ke suction kompresor, dan ini akan menjadi keluaran dari degassing flue ini akan menjadi sensing dari seal oil bypass regulator dan seal oil DP regulator. Oke. Seal oil system semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar materi, silahkan tulis di komen atau bisa japri ke saya ya email. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis melalui Google Form yang linknya bisa diakses melalui kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.